Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali di acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya mitra bisnis Almina Daily. Apalagi kalau bukan acara Daily TV. Nah, Daily TV itu adalah sebuah acara yang mana acara di sini kita membahas, sebuah konten-konten yang menarik, materi-materi yang layak kita bahas dan informatif pastinya ya. Jadi dan juga kita juga mengundang pembicara-pembicara yang berbeda pada setiap sesinya gitu. Nah, saya mau perkenalkan diri dulu, saya adalah Eril. Saya kali ini yang bertugas memandu acara Daily TV pada sesi kali ini. Baik teman-teman semua, apa kabar semuanya? Gimana keadaannya di era baru ini ya, di new normal era ini? Pasti banyak perubahan-perubahan yang sudah dialami, keadaan-keadaan yang butuh, adaptasi yang baru pula. Nah, saya mau menyapa nih, kan sekarang eee, kita sedang live juga di Facebook ya, jadi saya mau tahu bagaimana keadaan teman-teman semua. Bagaimana keadaan di wilayah masing-masing, ya keadaan saat ini seperti apa, insya Allah sudah tidak ada yang lockdown ya. Nah, jadi saya mau melihat nih di Facebook Armina Daily, apakah sudah ada yang, join bersama kita kali ini? Sudah ada yang live atau gimana? Nah, apa kabar, Bandung, apa kabar Gresik, Jawa Tengah ya, Sidoarjo. Wah, ini kayaknya pada rajin-rajin semua untuk, join biasanya udah pada hadir nih ya. Nah, sebentar saya mau lihat, oke. Udah banyak ya, baik. Saya harap semua baik-baik aja ya teman-teman semuanya, Daily Friends. Nah, kita terakhir ketemu 2 minggu yang lalu dengan bintang tamu yaitu, Ustadz, Bukhari Muslim, salah satu Dewan Syariah, Nasional, ya pengawas kita sebagai, perusahaan yang bergerak di bidang, penjualan langsung. Jadi kita dipantau karena kita memiliki legalitas syariah yang sudah diakui, yang sudah sah. Jadi ada Dewan Syariah Nasional yang langsung yang mengawasi kita. Nah, beliau sudah sharing beberapa kali bersama kita. Jadi kali ini sekarang giliran nih. Nah, kita mau kenalan lebih dalam lagi dengan rekannya yang lain, yaitu seorang yang sudah familiar dengan dunia keuangan juga gitu ya. Jadi beliau ini juga pengajar dan sering berbicara di beberapa acara lain ya. Jadi dia sering live juga, ustadz kondang juga gitu ya. Nah dan, sekedar mengingatkan gitu, beliau ini, orang yang cukup mumpuni dalam hal ekonomi, dia mau share ilmunya bersama kita. Nah untuk itu, dia juga dewan pengawas syariah di Armina Daily juga tentunya. Jadi ada tim yang mengawasi kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kenalan yuk. Yang selama ini kan kita belum kenalan nih dengan, sosok yang satu ini. Jadi kita mau langsung kenalan dengan seseorang yang, baik hati, ramah tamah, gemar menabung gitu ya. Nah, kita mau lihat nih siapa sih dewan pengawas syariah kita yang lain gitu ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita sambut pembicara kita, yaitu Ustadz Abdul Mukni. Kami persilahkan Pak Ustadz. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Melayu. Assalamualaikum Pak Iril, kedengeran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedengeran, Pak. Iya 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 iya. Gimana kabar di sana, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi Oh iya hujan nih ini. di Bogor, Alhamdulillah. Allahumma Oh di shayyiban Bogor nih, Pak nafi'an. Ustadz? Allah turunkan hujan Alhamdulillah. Bogor. Alhamdulillah seger ya. Bogor sekarang pertanyaannya kapan nggak hujan nih, Pak? Kayaknya hujan mulu nih sekarang dari dulu. Baik baik baik. Alhamdulillah. Eee, Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sinyalnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Insyaallah diijabah doanya Pak Ustadz langsung nih ya.
Tapi gimana keadaan di Bogor, Pak? Di new era ini nih, Pak? Alhamdulillah. Informasi yang kita dapatkan pemerintah dalam hal ini misalnya di Bogor, wali kotanya turut perhatian dalam kondisi yang disebut dengan kenormalan baru, sehingga masih terus sosialisasi, pembiasaan dan seterusnya, masker dan lain-lain. Makanya tadi saya di awal pakai masker lah, karena ingetin sekarang. Kampanye juga betul ya, diingetin ya. Takut ada yang lupa nih. Ya Pak Eril. Oke, sebentar kita coba cek jaringannya Pak Ustadz sebentar. Mungkin ada sedikit gangguan teknis. Nah, kita coba lagi. Oleh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari Jumat, hari yang mulia, hari yang dikatakan Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya di seluruh dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala diberikan limpahan rahmat, diberikan keberkahan dan dipelihara dan dijaga, sehingga dalam kondisi yang dikatakan kenormalan baru, apapun istilah yang digunakan dalam hal ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meliputi kita, untuk senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan dan kemuliaan, dan tentunya memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga di waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibahas atau topik yang akan dibahas yang berhubungan dengan ayat dan hadis ekonomi, yang karena saya latar belakang saya sebagai seorang pengajar di sebuah lembaga pendidikan, dan mudah-mudahan bisa sharing kepada sahabat daily di seluruh dunia tentang sedikit apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya wabil khusus dan bagi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya yang akan saya ambil adalah tentang ayat dan hadis ekonomi. Kenapa ayat dan hadis ekonomi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah kitab, sebuah panduan yang sampai saat ini kita ngaji, kita baca, ada yang menghafalkan. Mudah-mudahan selain kita baca dan kita hafalkan, Allah memberikan kepada kita pemahaman sehingga bisa menjadikan kitab suci tersebut sebagai guidance, benar-benar petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin, ubayyinat dan seterusnya sebagaimana disebutkan. Nah, Rasulullah SAW dahulu juga dalam sebuah riwayat hadis menjelaskan bahwa umatnya tidak akan sesat kalau umatnya tersebut berpegang teguh, kalau umatnya tersebut mengamalkan, kalau umatnya tersebut melaksanakan apa yang ada di dalam dua petunjuk. Apa yang dimaksud dengan dua petunjuk tersebut? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'daha kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan dua petunjuk tersebut adalah kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa kita kenapa kita juga kudu mengetahui ayat dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi, karena masih banyak pemahaman-pemahaman dari sebagian orang atau mungkin juga kita yang masih memahami Al-Quran dan hadis hanya membahas tentang amalia-amalia ibadah saja, ritual-ritual. Misalnya sebulan yang lalu kita melaksanakan ibadah Ramadan
selesai, kita sekarang udah selesai puasa Ramadan, sekarang kita berada di bulan Syawal. Beberapa hari lagi, besok atau lusa kita akan masuki bulan haji, bulan-bulan haji. Jadi orang baca Al-Quran dan baca hadisnya yang berhubungan dengan haji, ibadah, sholat, puasa. Nah, ini perlu juga, padahal ayat-ayat Al-Quran itu banyak dan tidak hanya terbatas kepada ritual-ritual ibadah. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang dia menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ekonomi. Bahkan kata ekonomi yang disebut dalam bahasa Arab, itu juga disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minhum ummatum muqtasidah. Ekonomi tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan iqtisad. Kata iqtisad tersebut atau derivasi atau akar kata dari kata iqtisad tersebut juga disebutkan. Memang kata iqtisad tidak secara langsung, tapi yang akar katanya sama disebutkan dalam beberapa ayat. Contohnya yang tadi saya bacakan, minhum ummatum muqtasidah. Di antara mereka ada umat yang muqtasidah, ekonomis, atau pas-pasan mungkin bahasa sederhananya. Kemudian ada juga firman Allah yang mengatakan waqsid fi masyika. Engkau dalam jalan yang kau lakukan, hendaklah engkau waqsid, bersifat iqtisad di dalam praktek yang kau lakukan, waqdud min sautika dan seterusnya. Ini contoh beberapa ayat ataupun satu atau dua ayat yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan diksi qasoda dari kata qasoda ataupun dari kata iqtasada yang artinya secara sederhana salah satunya adalah ekonomi. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga kata pasar yang mana pasar adalah tempat orang melakukan aktivitas ekonomi juga disebutkan. Misalnya dalam surat Al-Furqan Allah sebutkan tentang mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Bagaimana kenapa Rasul ini dia makan makanan kemudian dia mondar-mandir bolak-balik ke pasar. Allah sebutkan kata-kata aswaq yang mana secara sederhana kata aswaq tersebut adalah bentuk jamak dari kata pasar. Nah, sahabat daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini misalnya contoh ada kata ekonomi, kemudian ada kata pasar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terus emangnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi atau hadis-hadis yang berhubungan dengan ekonomi? Ternyata banyak. Bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, surat yang paling panjang kita sama-sama mengetahui, dia adalah surat Al-Baqarah. Kalau ayat yang paling panjang juga ada di dalam surat yang terpanjang. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 282. Nanti bisa dicek. Bisa dicek nanti di Al-Quran, terjemahannya ataupun Al-Quran yang langsung, teksnya. Kita buka surat Al-Baqarah, kita buka ayat 282. Di situ kita dapatin ayat yang paling panjang. Jadi kalau dalam Al-Quran standar itu dikatakan bahkan sampai satu halaman full dari atas sampai bawah menyampaikan tentang ayat tersebut yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda dan seterusnya melakukan transaksi tidak tunai maka faktubu, catatlah, dokumentasikanlah, tulislah dan seterusnya. Sampai akhir ayat tersebut. Panjang ayatnya tersebut. Kalau saya bacain lumayan itu. Ya silakan nanti. Ini salah satu contoh ternyata ada pemahaman. Ternyata ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, sahabat daily rahimakumullah, di dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa misalnya, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang haji, tapi ayat paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang bagaimana panduan, bagaimana aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ketika kita melakukan transaksi yang tidak tunai, transaksi tidak tunai yang mana hal tersebut menjadi salah satu ciri utama daripada praktek ekonomi saat ini. Misalnya praktek ekonomi saat ini banyak yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak tunai. Boleh nggak cara-cara tidak tunai? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan ketika Anda melakukan transaksi tidak tunai,
ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya tadi faktubu, wastashidu syahidaini min rijalikum, dan lain-lain tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi, saya lupa Al-Imam Qurtubi atau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam sebuah keterangan ketika menambahkan ataupun ketika menjelaskan ayat ini, bahwa ini adalah salah satu bukti di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala hifzul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Menjaga hartanya siapa? Menjaga hartanya siapa? Orang manusia, menjaga hartanya manusia, hifzul mal. Dalam hal ini menjaga hartanya misalnya seorang calon pembeli, begitu juga penjual. Dua-duanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya dilindungi? Misalnya ketika ada sebuah transaksi tidak tunai harus dicatat. Bahkan bukan hanya tidak dicatat, dipersaksikan. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Bahkan gak hanya dicatat dan dipersaksikan, ada saksi. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain ada juga yang dikatakan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Itu ayat 283 kalau nggak salah, yang menjelaskan juga tentang kalau kita dalam perjalanan safar kemudian kita tidak mendapatkan apa yang akan kita falam tajidu, orang yang akan bisa mencatat, maka fungsi itu bisa dilakukan oleh yang dikatakan barang, sehingga sederhananya disebutkan dalam ayat ini minimal ada 3 instrumen yang disebutkan di dalam Al-Quran. Instrumen tersebut yang berfungsi untuk melindungi harta manusia ketika terjadi transaksi tidak tunai. Apa instrumen yang dimaksud? Pertama, pencatatan. Yang kedua adalah persaksian. Yang ketiga, kalau perlu ada barang yang digadaikan sebagai jaminan. Oh, ada jaminan. Sebagai jaminan. 3 instrumen ini para sahabat dini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu instrumen tadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk melindungi harta manusia. Pak Eril, kedengaran suara saya masih? Kedengaran, Pak. Jelas. Jernih, Pak. Jelas, Alhamdulillah. Saya nggak perlu ini nih, slide-nya gimana? Boleh. Saya nungguin nih kapan mau masuk ini. Oke, silakan mungkin masukin slide-nya tersebut. Siap. Biar ini saya nggak ngomong ngelantur kemana-mana. kita nyimak. Aman, Pak. Kita nyimak. Coba sebelumnya, coba. Nah, ini beberapa materi-materi ataupun beberapa ayat sebelumnya ya Mas Eril. Sebelumnya. Nah, ini nih, next lanjut. Siap. Nah, terus ya di sini saya akan bahas ekonomi dalam Al-Quran dan hadis, kemudian contohnya misalnya tentang produksi misalnya, kemudian tentang bisnis dan entrepreneurship, kemudian yang satu lagi ekonomi dalam pandemi. Nah, ini misalnya dalam bahasa Arab ekonomi disebut dengan kata iktisad. Ekonomi dapat berarti pertengahan. Maksudnya itu tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Maksudnya secara bahasa ya, artinya adalah pertengahan, yang maksudnya adalah Islam itu juga ajaran yang moderat, pertengahan, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Tidak terlalu harus orang menaungi puasa ya, terus Pak, ya? enggak General artinya, ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad gak dikatakan gara-gara Allah kemudian meninggalkan kesenangan dunia misalnya dengan punya pasangan, enggak, kata Nabi. Saya juga kawin, menikah. Kemudian Nabi Muhammad gara-gara Allah misalnya semalam suntuk ibadah, enggak juga, kata Nabi. Saya juga ibadah, saya juga tidur dan seterusnya. Kemudian ada juga pemahamannya iktisad tersebut, penengah itu adalah hak itu letakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Mudah-mudahan kita bisa selain di dunia kita pikirin dunia, tapi yang lebih penting lagi kita mikirin akhirat. Dalam rangka mikirin akhirat, salah satunya adalah dengan kita mengoptimalisasikan apa yang di dunia. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga minta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Lanjut. Slide berikutnya, Mas Eril. Nah, ini contoh kata muktasid. Nah, muktasid itu yang saya di garis bawah itu misalnya dalam surat Fatir. Kata muktasid tersebut, kemudian di surat Al-Maidah, muqtasidah. Kemudian di surat Luqman,
Ini akar-akar kata yang dia di dalam Al-Quran salah satu makna yang dikatakan iktisad. Kemudian lanjut, misalnya kalau kita berbicara salah satu komponen di dalam produksi, ini sebuah ayat yang perlu, yang sering mudah-mudahan para sahabat daily udah pada hafal di dalam surat Al-Muluk, karena mudah-mudahan menjadi salah satu surat yang dulu Nabi Muhammad dalam hadisnya disebutkan termasuk surat-surat yang favorit sering dibaca. Maka bagus banget kalau kita membiasakan untuk baca surat Muluk, gak terlalu panjang kan, lebih ini malah lebih panjang Yasin gitu. Kalau kita lebih panjang Yasin daripada surat Al-Muluk, panjang Yasin daripada surat Al-Muluk. Nah, di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Surat Muluk ayat 15. Yang terjemahan bebasnya bisa dikatakan dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah. Bumi ini tunduk untuk manusia punya keinginan, punya perbuatan, punya aktivitas. Famshu fi manaki, maka bertebaranlah di segala penjuru bumi tersebut. Kemudian kata Allah, wa kulu mir rizqi, makanlah dari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya nanti kita akan kembali. Ini ayat ini yang disebutkan oleh para ulama menggambarkan dua komponen penting di dalam aktivitas ekonomi, yaitu apa yang disebut dengan SDM dan SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia, human resources dan natural resources. Natural resources dengan kata-kata al-ard, bumi, yang menggambarkan, yang merepresentasikan natural resources. Kemudian mana human resources-nya, SDM-nya, kata-kata lakum, kemudian famshu, wakulu, dan itu semuanya adalah khitab ataupun yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang manusia adalah faktor penting. Apalah artinya natural resources kalau nggak ada human resources? Apalah manfaatnya human resources kalau nggak ditopang, kalau nggak disupport, kalau nggak Allah berikan kepada human resources, natural resources. Ketika dua resource itu harmonis, kemudian manusia yang wabil khusus di tangan manusia yang tersebut, human resources tersebut, karena Allah mengatakan natural resources Allah ciptakan buat manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda. Kemudian surat yang juga ayat yang sering populer disampaikan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, apa yang dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibaca wala tansa doang, dibacanya dari awalnya. Apa itu? Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah ini makanya lihat di sini keterangannya minimal dari ayat yang sederhana tadi kita bisa memahami unsur produksi yang terpenting adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Produksi adalah bagian fardu dan wujud beribadah, bagian yang pokok, maksudnya bagian sebuah kewajiban, dan dia adalah wujud kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana yang dikatakan wabtaghi fi wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang telah dipersiapkan oleh Allah di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan apa yang Allah berikan di dunia ini. Nah, caranya kayak gimana? Hadis Nabi Muhammad SAW di bawahnya tadi. Kalau nanti materinya bisa di-share. Kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha" ila akhiril hadis. Kita manusia mudah-mudahan kita baguslah, bersyukurlah misalnya ada dari sahabat daily yang benar-benar profesional, karena profesionalisme adalah faktor utama dalam produksi, ditunjukkan dengan kualitas dan kinerja yang baik, atau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadisnya disebut dengan ihsan dan itqan. Ini produksi yang didukung dengan ihsan dan itqan. Bagaimana dengan bisnis? Nah, ini salah satu ayat yang sering dikutip kalau kita berbicara bisnis. Surat Al-Jumu'ah, kita di hari Jumat. Kita di hari Jumat, yang mana di hari Jumat itu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat, dan seterusnya. Hanya saja dalam hal ini kita baca ayat lagi yang berikutnya. Apa ayat berikutnya? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Kalau sholat sudah selesai, keluar dari masjid, bertebaranlah di muka bumi. Ngapain?
wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, wazkurullaha katsira, zikir-zikirnya yang banyak agar kita dapat keberuntungan. Jadi cari karunia Allah diikuti dengan zikir yang banyak, dengan ingat Allah yang banyak, sehingga di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu sebagai sarana kita yang dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka bagus sekali nih Pak Eril nih, acara ini habis sholat Jumat. Karena berkah, apa? ya, Mudah-mudahan ini tadi tuh habis Jumatan kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu emang apa namanya alurnya kayak gitu. Sehingga dulu ada cerita orang soleh terdahulu habis sholat Jumat dia doanya begini, ya Allah, saya sudah melaksanakan apa yang kau wajibkan dengan melaksanakan sholat Jumat, maka sekarang sholat Jumat udah kelar, karuniakanlah kepada saya rezeki darimu sebagaimana di sini, dan jadikanlah saya misalnya orang yang ingat kamu banyak, ingat Allah banyak, wazkurullaha katsira, dan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kita senantiasa meyakini rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari karunia dan rezeki tersebut dan diberikan keberkahan. Karena apa? Ini ingat juga nih, kata yang menarik di dalam ayat tadi ada kata banyak. Banyaknya itu di dalam zikir atau karunia Allah. Karena di situ lihat zikir Allahnya yang banyak, bukan karunia Allahnya yang banyak. Maksudnya apa? Di situ ada pemahaman. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, zikir Allah yang banyak. Karena karunia Allah itu udah pasti. Rezeki itu kata para ulama berdasarkan pemahaman udah pasti, nggak bakalan nyasar, nggak bakalan salah alamat. Makanya orang bilang rezeki nggak kemana ya Pak Ustadz ya? Nggak kemana katanya. Ya, cuman itu jangan dijadikan dasar terus kita nggak kemana-mana. Berpangku tangan. Tetap kita harus ikhtiar. Kalau nggak kemana-mana nggak dapat rezeki gitu ya. Jangan kemana-mana, nggak kena rezeki. Habis sholat Jumat, habis kelar jalan gitu, jangan di masjid doang gitu. Jangan di masjid doang gitu, jalan apa yang usah melakukan hal-hal yang mudah-mudahan di situ Allah memberikan kepada kita rezeki. Tapi ingat Allah yang banyak. Kemudian di ayat surat An-Nur, ini juga ayat favorit buat kita teman-teman daily, sahabat daily yang punya aktivitas bisnis, kegiatan. Ini ayat yang kudu kita ingat juga. Apa itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lelaki-lelaki yang dia tidak dilalaikan dari tidak dilalaikan oleh bisnis, oleh perdagangan, dari ingat Allah. Ini tadi di atas kan disuruh nyari karunia Allah dan ingat Allah yang banyak. Apa konkretnya? Jadi jangan sampai ketika kita melakukan bisnis, perniagaan, ternyata kita lalai dari ingat Allah. Apa contoh ingat Allah? Misalnya nauzubillah, gara-gara bisnis kita nggak sholat, nauzubillah, gara-gara bisnis kita jadinya lupa zakat, nauzubillah. Mudah-mudahan sahabat daily dan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari lalai kepada Allah gara-gara bisnis. Jadi dikatakan mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan perniagaan dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari membayar zakat. Yang mereka takut adalah yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, hari di mana bergejolak ataupun hari yang dimana di situ hati-hati akan takut dan penglihatan kita takut gara-gara nauzubillah misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi values-nya, nilai-nilai yang mungkin bisa kita dapatin. Bisnis adalah sebuah saran untuk mengingat Allah yang banyak. Nah ini, jadi bagaimana biar bisnis menjadi saran untuk mengingat Allah yang banyak. Ini nggak gampang. Karena apa? Karena kebanyakan orang tadi dilalaikan, bisa jadi bukan orang, kita juga mungkin. Ketika kita lagi khilaf, lalai dan lupa gara-gara bisnis, kita dilalaikan ingat Allah. Sekalipun setelah selesai ibadah sholat Jumat, agar kita diberikan falah, kebaikan, keuntungan di dunia dan di akhirat. Banyak orang bisnis, banyak orang bisnis banyak tapi lupa zikir Allah yang banyak. Maksudnya kayak gitu. Nah, bagaimana sekarang sahabat-sahabat daily, bisnis yang banyak tapi zikir Allahnya lebih banyak. Mantap itu. Komplit, Pak. Yang gak gampang nih, kita pikirin nih. Bagus bisnis banyak tapi zikir Allahnya lebih banyak lagi ya.
Itu bukti syukur ya, Pak? Sehingga kekayaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Mungkin kalau ada orang yang sudah hartanya alhamdulillah Allah cukupin, tapi dia belum merasakan kebahagiaan, bisa jadi saya yakin gara-gara zikir Allahnya kurang. Gara-gara zikir Allahnya kurang. Bisa jadi orang miskin, zikir Allahnya bagus, zikir Allahnya banyak, dia kagak sedih dengan kemiskinannya. Karena dia tahu ya semiskin-miskinnya di dunia sementara. Sebagaimana orang kaya kagak takut dengan kekayaannya karena zikir Allah yang banyak. Karena apa? Sekaya-kayanya seorang di dunia, dia akan meninggalkan kekayaannya. Misalnya kan sederhananya demikian. Sekaya-kayanya manusia, dia bakalan mati. Sekaya-kayanya manusia, dia bakalan mati. Semiskin-miskinnya orang di dunia, susahnya, dia juga bakalan mati. Nah, bagaimana sekarang membedakan orang zikir Allah yang banyak tersebut adalah apapun kondisinya, mudah-mudahan kita dalam kecukupan, dan pastinya insya Allah Allah telah menjamin semuanya. Kita senantiasa bersyukur tadi kata Mas Eril. Manusia yang baik ada yang tidak dilaikan bisnis dari zikir kepada Allah dan mendirikan sholat. Lanjut. Nah, mungkin ya sekarang yang berhubungan dengan ayat dan bisnis dalam social security. Nah, ada juga tuh tanggung jawab sosial. Misalnya di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al-Quran tidak hanya bisnis, tidak hanya bicara produksi, tapi juga Al-Quran menjelaskan social security yang sekarang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat-ayat ini. Apa itu? Semangat untuk berbagi, semangat untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan, sekalipun kondisi kita juga mungkin nggak kaya-kaya banget, nggak ada masalah. Karena apa? Berbagi itu tidak harus menunggu seorang dalam keadaan kaya, tapi kita mampu, kita bisa, bahkan kita ada kesempatan, bagus banget kita bisa melakukan hal tersebut. Pak Karena Rihan, di sini ada yang mau ditanya tidak ada syaratnya kita berbagi itu harus kita menjadi orang yang kaya dulu, enggak. Bahkan di sini perhatian, kalaupun kita nggak bisa membantunya secara finansial langsung, kita bisa mungkin mengajak, mengingatkan orang, mengkampanyekan orang untuk bisa membantunya secara langsung. Lanjut. Saya nggak bacakan, saya mempersingkat aja nanti. Nah, ini dua contoh yang lemah dan perlu perhatian. Yatim dan miskin disebutkan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, sekarang misalnya ketika institusi modern lewat misalnya pemerintah punya BPJS, tenaga kerjaannya lah atau kesehatannya tersebut, itu salah satunya itu ilmu manusia modern di dalam rangka apa yang disebut dengan jaminan sosial, yang di dalam Al-Quran salah satunya dipahami di dalam ayat yang tadi kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua contoh orang yang lemah dan perlu perhatian. Siapa itu? Anak yatim. Walaupun ada juga anak yatim kaya, tapi yang maksud ini kan umumnya ada anak yatim kaya, misalnya bapaknya yang milioner, dia mah nggak apa-apa lah tuh. Anaknya Kobe Bryant. Tapi ada juga lebih banyak anak yatim yang miskin. Nah, ini yang perlu menuntut perhatian kita. Nah, ini dua contoh. Kemudian kesalehan personal harus dibuktikan dengan kesalehan sosial. Apa artinya? Sholat yang tidak dilalaikan, sebagaimana juga anak yatim dan orang miskin tidak kita lalaikan. Maka tadi di situ di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sebelum bicara tentang musallin, Allah menjelaskan sosialnya kayak gimana, yaitu orang-orang yang dikatakan yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sehingga dipahami di dalam ayat sederhana tersebut, kalau kita adalah orang yang baik secara pribadi, maka itu harus terbukti dengan bagaimana kita baik atau enggak secara hubungan sosial. Sebagaimana kita enggak melalaikan sholat, maka kita pun enggak boleh juga melalaikan anak yatim dan orang miskin. Ini yang menjadi perhatian juga. Ya, betul. Saat normal, kita dianjurkan untuk berbagi, apalagi saat pandemi ya. Pandemi. Iya, apalagi saat pandemi. Saat normal kita dilakukan untuk berbagi, apalagi pada saat pandemi. Bersyukurlah kalau ada kita sudah mulai dengan segala kemampuan yang kita berikan untuk melakukan hal tersebut. Lanjut, Mas Eril. Siap. Ini misalnya di pandemi. Dalam kondisi pandemi, kita sama-sama mengetahui
beberapa ayat yang bisa kita perlu ingat. Apa itu firman Allah di surat Al-Baqarah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami akan menguji engkau dengan sedikit takut, lapar, kekurangan harta. Ini surat Al-Baqarah 155. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya dengan lebih baik. Saya mengingatkan diri saya, mudah-mudahan kita ulang-ulang nih baca ini pada saat seperti ini. Mudah-mudahan apa? Syiris sabiri, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat berikutnya, di ayat yang lain, di ayat ke-21, ayat 35, Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa tersebut pasti kematian. Kemudian yang menarik yang kita garis bawahi adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wal khairi fitnah. Kita menguji Anda dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Itu ujian. Nah, apa artinya? Ketika kita dalam baikan itu adalah ujian, ketika kita dalam keburukan itu juga ujian. Ujian juga. Mau baik dan buruk semuanya ujian, karena yang hidupnya adalah tujuan. Kemudian terakhir, teringat dalam hal ini sebuah riwayat hadis. Disebutkan dulu ada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah keselamatan tersebut? Man najah. Kemudian kata Nabi, yang namanya keselamatan kepada sahabat Uqbah disebutkan ada 3 yang bisa memberikan kepada kita keselamatan. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidah. Mungkin sekarang bukan hanya jaga lidah, jaga tangan, statusnya nulisnya. Hati-hati, jangan share-share. Jaga jempol ya. Jangan jempol tuh, jangan nulis. Anda kagak ngomong, tapi Facebook Anda statusnya ABCDFG, bisa ditangkap loh. Bisa jadi kan kayak gitu. Wallah alam itu misalnya. Pertama, jaga lidah. Sekarang mungkin jaga jempol, jaga status. Jangan share-share, jangan status-status yang tadi itu yang dapat menimbulkan kepada kita, mendatangkan kepada kita maksiat, keburukan sampai yang dibenci oleh Allah. Menyakitin orang apalagi. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk. Nah, ini nih dalilnya yang sering dipakai oleh guru-guru kita. Diam di rumah pada saat ini pandemi. Pada saat pandemi kan kita stay at home. Wal yasa'ka baituk artinya adalah rumahmu jadi luas buat artinya apa? Ya sering-sering tinggal di rumah. Ketika di luar banyak A, banyak B, banyak C, banyak D, banyak seterusnya, kita nggak jamin. Nah, maka betah-betahlah di rumah. Jadikan rumah Anda itu luas. Wal yasa'ka baituk. Jaga lidahmu, sering betah-betah di rumah. Kemudian apa kata Nabi yang berikutnya? Wabiki ala khati'atik, tangisnilah, bersedihlah atas kesalahan dan kekeliruan. Nah, ini 3 petunjuk dari Nabi tentang bagaimana dengan itu mudah-mudahan kita dapat keselamatan tersebut. Amin. Dalam hal ini baik kita sahabat-sahabat daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pengingat kita untuk introspeksi, menjaga lidah kita, menjaga status kita, menjaga diri kita. Kemudian kita kalau nggak perlu-perlu banget kita batasin untuk tidak keluar rumah karena kondisinya macam-macam tersebut. Sekarang pun juga masih dalam apa yang disebut di Jakarta itu PSBB transisi. Mungkin di sebagian tempat nggak tahu lah sampai Jawa Timur dan seterusnya, saya belum update lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Kemudian yang ketiga yang dikatakan wabki ala khati'atik, menyesallah, tangisilah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ini apa yang disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Iril, mungkin itu saja sedikit. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nyambung apa enggak itu, relevan apa enggak apa yang disampaikan. Cuman sedikit yang bisa kita sharing dalam kesempatan kali ini daripada ayat dan hadis ekonomi yang berhubungan dengan pandemi juga, karena kita saat pandemi tersebut, saat pandemi adalah suatu kondisi yang sebenarnya kita tidak inginkan, tapi itu real, nyata, kita saksikan,
alamin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, kekuatan untuk menjalaninya tersebut. Kita percaya yang terjadi di dunia ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur semuanya. Kemudian kita pun juga percaya akan apa yang disebut dengan al-iman bil qada'i wal qadari khairihi wasyarrihi. Khairihi wasyarrihi. Baik, Pak Eril. Siap. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mantap Pak. Silakan, mungkin Pak Eril mau diskusikan lebih lanjut. Ya, ini saya merangkum pertanyaan-pertanyaan dari beberapa daily friends gitu Pak ya. Jadi kalau sekarang kita buka sesi tanya jawab, boleh Pak Ustadz? Silakan Pak Eril, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Menambahkan silakan. Walaupun sebenarnya tadi pembahasannya sudah cukup gamblang, cukup jelas gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan diantaranya sebelumnya saya cek dulu apakah suara saya cukup jelas Pak Ustadz? Jelas. Saya jelas. Oke. Nah, kira-kira ini kan walaupun new normal ini baru berjalan ya hampir sebulan gitu Pak Ustadz ya. Nah, kira-kira kalau dari menurut Pak Ustadz sendiri nih, persiapan atau ada perubahan-perubahan apapun itu yang perlu kita jalani, kita persiapkan Pak di new normal ini Pak, dari kacamata Pak Ustadz pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti persiapan mental kayaknya sih. Saya setuju dengan pendapat bagaimana kekuatan keimanan dulu, artinya hubungan kita kepada Allah yang kita mantep-mantepin. Mudah-mudahan selama 1 bulan Ramadan kita beribadah di rumah, kita beribadah puasa, melockdown mulut kita, melockdown kemaluan kita di siang hari. Kemudian kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bekal yang penting, Makanya wallahu alam, mudah-mudahan buat umat Islam mobil khusus ketika kita lockdown di bulan Ramadan, subhanallah, menjadi Ramadan yang spesial, yang semakin mengingatkan, mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi modal bekal utamanya. Di samping ikhtiar ataupun yang dikatakan oleh misalnya dalam hal ini pemerintah, pihak yang berwenang untuk kita memperhatikan apa yang disebut dengan protokol dari A, dari B yang sama-sama kita maklum, itu tetap jadi kita laksanakan. Sehingga ada 2 hal tuh, manusia selain ikhtiar dunia dengan tadi melaksanakan protokol, jangan lupa ikhtiar, yaitu tadi bagaimana keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tawakal, tapi kita tawakal. Jadi ada dalam bahasa Arab tersebut ada 2 hal yang berbeda tuh. Tawakal dengan kita, itu adalah hal yang dianjurkan, sifat yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ada lawannya disebut dengan tawakal. Tawakul gitu. Kalau tawakul dengan tawakul, beda itu. Kalau tawakul artinya kita berpangku tangan, melepaskan diri, pasrah, udahlah. Kalau mati juga gitu, dan seterusnya. Tanpa kita ikhtiar. Namanya ini juga pemahaman saya yang terbatas, ini nggak tepat. Berarti melupakan ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada manusia tersebut, kesempatan dia untuk berikhtiar. Gitu Mas Eril mungkin. Wallahu alam. Mantap. Nah, kalau kan mendengar kabar di luar sana bahwa ada kena imbasnya nih para masyarakat nih, diantaranya ada yang ya karyawan ataupun berbagai macam backgroundnya lah ya. Betul ya Pak bisa ya? Gajinya berkurang, bisa PHK, bisa. Iya betul. Gitu, makanya ya kita harus lebih kreatif kali Pak Ustadz ya, kata-katanya enak kali ya. Lebih jeli lagi nyari peluang segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa menjadi salah satu Armin Adil ini sebagai salah satu ikhtiar juga ya Pak ya, benar ya Pak ya. Bagian dari ikhtiar kita di Armin Adili, doakan juga mudah-mudahan
teman-teman Betul. yang menjalankan Mudah-mudahan. bisnisnya juga lebih lancar gitu Pak Ustadz ya. Yep. Amin, amin. Nah, terakhir nih Pak Ustadz nih, kalau kan tadi kan bahas tentang apa istilahnya yang soleh di sosialnya sama soleh di agamanya juga tuh ya. Nah, mungkin bisa Soleh dibilang personal dan personal. soleh individual dan soleh sosial. Wah, mantap. Komplit. Jadi kayak profesional religius kali lebih enak kali Pak ya. Individual, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Cakep, cakep. Nah, kalau bagaimana caranya kita bisa sadar nih Pak Ustadz, kalau yang supaya tidak terlena dengan bisnis gitu, supaya tetap bisa soleh juga gitu ya. Kita sadar nih, wah kalau ini bukan istidrot nih. Nah, itu kan kadang-kadang kita ngeri tuh Pak tuh, namanya istidrot itu Pak ya. Kedengeran nih. Halo? Mas Ariel. Ya. Halo, cek. Cek. Dah? Cek ya. Ya, udah kedengeran ya. Baik. Cek kedengeran. Ya. Nah, Pak Ustadz, boleh tanya lagi Pak Ustadz? Oh, boleh. Ngomong. Jadi biar kita sadar nih alarmnya nih, bisa ada warningnya nih. Jangan sampai kita malah terlenanya terlalu jauh nih tentang masalah istidrot gitu ya. Kita misalnya terlalu dibanyakin omsetnya atau gimana terus kita lupa gitu Pak. Nah, Cakep. nah itu Cakep. gimana tuh Pak Ustadz? Oke. Pertanyaan yang bagus, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dulu ada bagaimana biar hati ini kagak keras, kata ulama-ulama dulu atau orang soleh terdahulu. Biar tuh. kita kagak maka salah satu kiatnya, tipsnya, sering-seringlah ke rumah sakit. Lihat tuh, banyak banget orang sakit loh. Bersyukur sama Allah kasih itu. Kemudian sering-seringlah misalnya ke kuburan, ingat kematian. Kemudian wahai teman-teman, sahabat-sahabat Armina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lapangkan rezekinya, sering-seringlah ngelihat orang-orang yang miskin, dekat-dekat orang-orang miskin tersebut, biar semakin kita merasakan betapa banyak nikmat Allah. Biar hati ini hati ini nggak keras. Nah, ini misalnya salah satu tips-tips yang sering disampaikan ataupun yang kita baca dalam beberapa buku, bagaimana tadi menginikan hati ya. Biar kita mudah, biar kita gampang ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi itu yang disebutkan orang dulu itu ya, sering ziarah kubur, biar kita ingat kematian, sehingga sekaya-kayanya kita nggak bakalan bawa itu harta kita. Ya, setuju, mudah-mudahan kita jadi semangat untuk bersedekah. Amin. Ketika kita lihat orang sakit, bagus banget kalau ada yang punya program mengunjungi orang sakit, top tuh. Mengunjungi orang sakit, program untuk ziarah kubur, program untuk langsung terjun ke orang miskin, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kita itu tadi nggak jadi cinta dunia, tapi benar-benar dunia tersebut kita jadikan sarana untuk kita yang dikatakan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, mencari apa yang telah Allah siapkan yaitu di negeri akhirat. Mungkin kayak gitu Mas Heri, itu tipsnya kata orang dulu kayak gitu. Saya sih belum jadi contoh yang baik, tapi mudah-mudahan saya termotivasi juga untuk mengamalkan. Amin. Jadi kita jadi bahan masukan buat CSR Armina Daily, mantap tuh Pak. Pengunjungan Pak ya. Sebelum CSR Armina Daily, CSR diri kita masing-masing. CSR saya gitu. Setuju. Personal Social Responsibility, PSR. Oh, Pak, PSR. Pribadi Social Responsibility. Ya. Bukan corporate dulu. Pribadi dulu penting ini. Mantap. Pribadi dulu. Baik. Oke, mantap nih Pak Ustadz nih, luar biasa, nggak kerasa nih waktunya betah nih kalau sama Pak Ustadz nih ya. Pribadinya dulu, mudah-mudahan kita punya PSR, Personal Social Responsibility. Nah, insya Allah. Wah, udah banyak yang gabung nih, alhamdulillah nih. Tapi nggak kerasa nih kalau udah ngobrol sama Pak Ustadz nih Pak Ustadz ya. Kayak nyaman bener nih. Ini nggak hadir, oke. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Rabbuna ya Rabb. Allahumma anfa'na. Amin. Baik Pak Ustadz, mungkin biar lebih enaknya kita akhiri acara sesi Daily TV kali ini dengan kita doa bersama kali ya di Jumat yang barokah ini. Mungkin Pak Ustadz bisa
pimpin doa Siap. barokah kita bersama biar lebih bermanfaatnya acara kita ini, Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz, kita akhiri dengan doa, Pak. Oke. Teman-teman sahabat Daily dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan tadi beberapa ayat ataupun hadis ataupun mudah-mudahan ada mauidhah atau nasihat itu semata-mata mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya, mobil khusus saya sendiri yang pada kesempatan kali ini bergabung bersama teman-teman Daily kesempatan pertama, mudah-mudahan mengingatkan masing-masing sehingga kesempatan momen kemudian waktu selama kita ada di dunia benar-benar bisa kita yang dikatakan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, everlasting life, in hereafter, kehidupan setelah dunia ini yang mudah-mudahan semakin kita ingat kita akan mati, mudah-mudahan semakin kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bangsa kita, seluruh dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat virus ini, kemudian kita bisa kembali seperti biasa, kembali kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih semangat lagi, melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan bagi mereka, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang pun dicoba dengan kena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain, kita mohon kepada Allah, Zat yang maha segalanya, yang mampu menyembuhkan, untuk mengangkat dan menyembuhkan mereka. Kita yang Allah berikan kelapangan rezeki, mudah-mudahan jadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur, sahabat-sahabat kita, ataupun kita masih yang misalnya dalam rezeki yang sempit, kesempitan rezeki, ataupun kita lagi dibatasin oleh Allah, kita pun juga tidak menjadi yang kufur, tidak menjadi ingkar, tapi menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Dan itu tidak mudah. Syukur tidak mudah, sabar juga tidak mudah. Semuanya hanyalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga berdoa, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, Allah pelihara, Allah jaga mereka, Allah jadikan generasi keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lindungi dari tantangan-tantangan kehidupan yang semakin beragam, bermacam. Allah selamatkan mereka dari narkoba, pergaulan bebas, dan yang game online dan yang lain-lain yang dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun juga diberikan semangat untuk terus mengkaji, mencari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya yang masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada keduanya, karena kenikmatan di dunia juga adalah dengan kita berbakti sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, dan itu menjadi sebuah ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Semua kebaikan-kebaikan yang kita niatkan, semua umat Islam di seluruh dunia dan seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan, membimbing, memberikan keberkahan, memberikan rahmat, memberikan perlindungan, pertolongan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk melakukan kebaikan, untuk menjadikan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, gara-gara melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, hari Jumat, ya Allah, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang kau haramkan, bulan-bulan kau yang hormati, gara-gara engkau mensyariatkan di situ ibadah haji. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan-keburukan, jagalah kami dari segala macam mara bahaya. Lindungilah kami dan dunia ini dari virus corona yang kita tidak melihatnya, dan kau jadikan sebagai sarana ujian untuk kita kembali mengingatmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rezeki yang telah engkau pastikan di dalam kitabmu, di dalam ilmumu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu semangat berikhtiar untuk menjemput rezeki tersebut. Amin. Mampu mensyukuri rezeki yang telah engkau limpahkan, dan mampu bersikap sabar kepada rezeki-rezeki yang engkau belum
berikan. Karena bukan semata-mata cobaan dari kamu, keluarga kami, keturunan-keturunan kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang kami kasih. Ya Allah, berikanlah kepada mereka keimanan, berikanlah kepada mereka keyakinan, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk senantiasa ibadah, taat kepadamu, cinta kepada Rasulmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan hadis. Ya Allah, jagalah guru-guru kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, para asatiz kami. Bimbinglah mereka agar senantiasa dapat membimbing kami kepada kebaikan-kebaikan. Ya Allah, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, ya Allah, berikan kepada mereka kemampuan untuk membawa umat, untuk membawa kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang berikan manfaat, yang berikan kebaikan kepada umat manusia. Lindungi mereka dari keburukan-keburukan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin aw aqalla min zalik. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Demikian Mas Eril. Siap. Baik, Bapak Ibu Daily Friends dimanapun berada, itu dia tadi sesi Daily TV kita kali ini bersama Ustadz Abdul Mughni. Dan informasi yang gamblang tadi sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita bersama dan bisa menjadi pencerahan dan jadi ikhtiar bagi kita dalam menjalankan aktivitas ke depannya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya terima kasih banyak, saya atas nama perusahaan dan seluruh staf yang bertugas mengucapkan syukur sebesar-besarnya. Syukron, jazakallahu khair. Semoga kebaikan Ustadz ini, waktu Ustadz yang sudah disiapkan bagi kita, Allah ganti dengan lebih baik dan manfaat bagi kita bersama. Makasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak, syukran. Baik, Daily Friends dimanapun berada, itu dia sesi kita bersama Pak Ustadz Abdul Mughni. Dan saya ingatkan kembali lagi kepada Daily Friends dimanapun berada bahwa kita akan berjumpa lagi di Daily TV sesi berikutnya. Insya Allah kita akan mengudara saya 2 minggu ke depan dengan pembahasan yang berbeda dan bintang tamu yang berbeda pula. Baik, dari awal sampai akhir, jika atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rilis?